materi dengan nama Sri Indrawati Mistaisaf dengan judul Melawan Hukum adalah dalam praktik bedah mayat anatomis kadaver pada pendidikan kedokteran. Dengan dosen pembahas yang terhormat Profesor Dr. Herawati Pusoko SHMH dan Dr. Miftahul Munir S.Phil IM.Hum. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil proposal tesisnya dengan durasi waktu 15 menit. Kepada Saudari Sri Indrawati Mistaisaf dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Dr. Herawati Pusoko SHMH, yang saya hormati Dr. Miftahul Munir Sarjana Filsafat Islam M.Hum, dan seluruh audiensi yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil tesis saya dengan judul Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Bedah Mayat Anatomis atau Kadaver pada Pendidikan Kedokteran. Latar belakang. Secara filosofi kemanusiaan menekankan nilai-nilai moral dan etika yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pandangan ini bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan harus dihormati dan dilindungi dalam HAM menjadi landasan filosofis yang kuat untuk perlindungan terhadap manusia. Ide ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar atau dicabut. Penghormatan terhadap jenazah merupakan wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan asas human dignity. Jenazah memiliki nilai spiritual yang tinggi. Penelitian terhadap jenazah wajib berpedoman pada prinsip non-maleficence atau tidak merugikan dan bermanfaat agar tetap menghormati nilai kemanusiaan dan memenuhi standar etika serta hukum yang berlaku. Penggunaan kadaver atau mayat anatomis di dunia kesehatan ditemukan dalam praktik mahasiswa Fakultas Ilmu Kedokteran sebagai metode pembelajaran. Penggunaan jenazah sebagai alat belajar dalam pendidikan kedokteran bertujuan untuk memberikan mahasiswa kemampuan praktis dalam memahami anatomi tubuh manusia. Namun, praktik ini kerap menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama terkait etika, agama, dan budaya. Jenazah dalam berbagai tradisi dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga segala perlakuan terhadapnya harus dilakukan dengan penuh penghormatan. Latar belakang, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan praktik kadaver seperti penggunaan tanpa izin, melakukan persetubuhan dengan jenazah, dokumentasi yang tidak etis, atau tindakan tidak manusiawi terhadap tubuh jenazah dan beradab terhadap jenazah. Hal ini menekankan bahwa martabat manusia tidak tergantung pada kondisi hidup atau mati, dan bahwa penggunaan jenazah dalam konteks pendidikan kedokteran atau penelitian harus dilakukan dengan prinsip etika yang mendalam, yang menghargai martabat manusia sebagai entitas yang tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai objek. Pemikiran ini berakar pada filosofi Immanuel Kant yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai yang tidak dapat diabaikan, termasuk dalam konteks jenazah. Penggunaan jenazah dalam pendidikan kedokteran juga harus selaras dengan asas keadilan, memastikan keseimbangan antara manfaat besar yang dihasilkan dari pendidikan kedokteran dan perlindungan terhadap hak jenazah sebagai entitas yang tetap memiliki kehormatan intrinsik. Isu hukum, norma samar. Norma tidak beradab dalam konteks praktek bedah mayat anatomis atau kadaver tidak terdapat
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dalam KUHP baru pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyatakan perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan norma yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menafsirkan bunyi pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dan dalam menafsirkan pasal 3 ayat 1 Hukum A Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Yandokum harus menerapkan prinsip mematuhi kaidah etika dan mediko-legal. Rumusan masalah. 1. Apakah praktek bedah mayat anatomis atau kadaver dalam pendidikan kedokteran telah sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan penghormatan terhadap jenazah? 2. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum, praktik bedah mayat anatomis atau kadaver pada pendidikan kedokteran yang dianggap sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab? Metode penelitian. Tipe penelitian, penelitian hukum normatif, pendekatan masalah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik studi kepustakaan, teknik pengolahan bahan hukum, editing, classifying, dan verifying. Analisis bahan hukum, preskriptif, kualitatif, deduktif, interpretasi sistematis. Bab 3, pembahasan praktik bedah mayat anatomis atau kadaver dalam pendidikan kedokteran berdasarkan prinsip hukum, etika, dan penghormatan terhadap jenazah. Prinsip hukum dalam praktik bedah mayat anatomis kadaver untuk pendidikan kedokteran. Praktik bedah mayat anatomis atau kadaver merupakan bagian esensial dalam pendidikan kedokteran untuk melatih mahasiswa memahami anatomi tubuh manusia secara komprehensif. Kegiatan ini telah diakui secara global sebagai metode efektif untuk mendidik calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya, terutama dalam mengasah keterampilan teknis serta pemahaman klinis. Meskipun demikian, praktik ini harus dilakukan dalam kerangka hukum, etika, dan penghormatan terhadap jenazah sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Praktik ini diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menekankan bahwa penggunaan tubuh manusia, termasuk jenazah, harus dilakukan sesuai dengan persetujuan yang sah dan untuk tujuan yang jelas seperti pendidikan atau penelitian. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum, bedah mayat anatomis harus dilakukan dengan ketentuan yang sangat ketat. Pasal 24 ayat 1 huruf D menyebutkan bahwa bedah mayat anatomis dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atau jika dilakukan atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya. Lebih lanjut, pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum mengatur dengan tegas bahwa mayat tidak boleh diperjualbelikan
Pasal 28 dalam kaitannya dengan pasal 26 dan 24 ayat 1 menunjukkan bahwa meskipun mayat dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan medis atau bedah mayat anatomis, ada batasan yang sangat ketat mengenai apa yang boleh dilakukan terhadap jenazah tersebut. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa praktek bedah mayat anatomis atau kadaver harus dilakukan berdasarkan izin yang sah serta mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. Namun, ketentuan ini belum cukup untuk memberikan tafsir komprehensif mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak beradab terhadap jenazah. Frasa tidak beradab dalam konteks ini memerlukan penguraian lebih lanjut agar memberikan kejelasan hukum yang diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman atau penyalahgunaan hukum. Prinsip informed consent dalam etika kedokteran dapat menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menentukan apakah tindakan terhadap jenazah telah dilakukan dengan penuh penghormatan tanpa persetujuan yang sah. Penggunaan jenazah untuk praktek kedokteran dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesenjangan norma yang menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan dalam mengimplementasikan norma pada praktik membuat norma ini tidak memberikan kepastian hukum, sehingga dalam menerjemahkan perlakuan tidak beradab terhadap jenazah menunjukkan adanya kebutuhan untuk penafsiran hukum secara sistematis. Penafsiran ini melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, peraturan terkait, serta prinsip-prinsip umum hukum dan etika kedokteran. Sistematisitas diperlukan untuk memastikan bahwa makna tidak beradab dapat dihubungkan dengan norma-norma lain yang relevan, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan penghinaan terhadap jenazah sebagaimana tercantum dalam hukum pidana. Secara etika, praktik bedah kadaver diatur oleh prinsip-prinsip etika medis seperti informed consent, confidentiality, dan penghormatan terhadap jenazah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Etika dalam penggunaan jenazah untuk pendidikan kedokteran. Meskipun seseorang telah meninggal dunia, hak atas martabat dan penghormatan terhadap jenazah tetap harus dijaga dalam kerangka HAM. Setiap individu memiliki hak untuk memastikan bahwa jenazahnya tidak diperlakukan secara tidak etis atau merendahkan, bahkan setelah kematian. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk dihormati martabatnya termasuk dalam kondisi setelah kematian. Norma hukum yang memberikan kepastian atas perlakuan jenazah secara tidak beradab belum diatur secara eksplisit, sehingga dapat dikategorikan sebagai norma samar. Norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku, terutama dalam memastikan batasan tindakan yang sesuai atau melanggar hukum dalam praktik bedah kadaver. Ketidakpastian ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh tenaga medis atau lembaga pendidikan kedokteran yang berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pihak keluarga jenazah yang merasa hak-hak almarhum diabaikan. Perlakuan tidak beradab terhadap jenazah dalam praktek bedah anatomis juga melibatkan aspek etika yang diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua tindakan manusia harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Pembaharuan hukum pidana dengan memasukkan ketentuan khusus yang mengatur sanksi terhadap perlakuan tidak beradab terhadap jenazah dapat dilihat sebagai langkah konkret untuk memenuhi tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan 72 Undang-Undang HAM yang mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Dengan pendekatan
yang berbasis HAM, praktik bedah kadaver dapat dilakukan secara profesional, etis, dan bermartabat sehingga memenuhi kebutuhan pendidikan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Praktik bedah mayat, anatomis, atau kadaver dalam pendidikan kedokteran, apakah telah sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan penghormatan terhadap jenazah sehingga perlu dielaborasi lebih lanjut dalam kerangka hubungan antara hak dan kewajiban, khususnya kewajiban moral yang mendasari tindakan penggunaan kadaver. Immanuel Kant memandang bahwa moralitas adalah relasi antara tindakan dan nilai yang bersumber dari hukum batin, yakni apa yang oleh individu dianggap Mohon sebagai izin kewajiban. Ibu, waktu sudah 15 menit, artinya waktu presentasi sudah selesai. Siap. Baik, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Indarwati atas penyampaian materi. Selanjutnya saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada audien untuk mengajukan pertanyaan. Interupsi, Dipersilakan. interupsi, Nggih, Ibu. interupsi. Nggih. Ya, ini adalah tujuannya untuk mengkritisi, juga untuk masukan-masukan demi dan untuk bagusnya dalam tesis. Oleh karena itu, saya lihat tadi berbicara masalah pembahasan yang nomor satu, oke, sudah. Tapi belum menjelaskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam terkaitannya dengan etika. Kalau tidak, kok etika? Satunya apa lagi? Ini supaya jelas, karena tidak semua dari audiens itu ada bukunya untuk dikritisi. Oleh karena itu, biarpun itu 15 menit, ditambahkan saja yang terkait dengan bab 4 bentuk perbuatan melawan hukum yang belum dijelaskan. Itu ya, Baik, supaya Ibu. semua tahu dan mengkritisi, bisa memberikan masukan, ya, ataupun bagaimana supaya nanti akan lebih enak. Silakan. Baik, dipersilahkan Ibu Sri Indarwati untuk melanjutkan. Siap. Terima kasih. Maka praktik penggunaan kadaver seharusnya tidak hanya mengikuti regulasi formal semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan universal dan rasional. Pemikiran Kant tentang nilai intrinsik dan martabat manusia menempatkan manusia dalam kedudukan moral tertinggi di antara makhluk lainnya. Dalam kerangka ini, manusia termasuk tubuhnya setelah meninggal memiliki nilai yang tidak dapat diukur dengan harga atau tujuan fungsional semata. Menggunakan kadaver dalam pendidikan kedokteran tanpa memperhatikan aspek etika dan moral adalah bentuk reduksi nilai manusia menjadi semata objek pratikum. Selain itu, dalam praktik bedah mayat muncul ketimpangan antara manfaat pendidikan dan perlindungan terhadap nilai moral. Aspek utilitarian dari penggunaan kadaver dapat menjadi pembenaran bagi praktik yang kurang manusiawi. Praktik bedah mayat, anatomis, atau kadaver sesuai dengan prinsip hukum dan etika tidak bisa dilepaskan dari kerangka antara hak dan kewajiban moral. Praktik yang tidak dilandasi oleh kesadaran moral atas kewajiban penghormatan martabat manusia, betapapun legalnya, tetap merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip moralitas yang sejati. Oleh sebab itu, pendidikan kedokteran perlu mengedepankan nilai moral sebagai fondasi dalam menyusun dan menjalankan praktik pembelajaran. Bab 4, pembahasan. Bentuk perbuatan melawan hukum, praktik bedah mayat, anatomis kadaver pada pendidikan kedokteran. 1. Perlakuan tidak beradab terhadap jenazah dalam praktik bedah mayat, anatomis sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Secara normatif, pasal 181 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggali atau memindahkan mayat dapat dipidana. Dalam hal ini jika praktik bedah anatomis dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau dengan cara yang tidak menghormati jenazah, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran. Perlakuan ini mencakup tindakan yang melibatkan penghinaan secara fisik maupun simbolis terhadap jenazah.
Perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dalam praktik bedah mayat anatomis atau kadaver pada pendidikan kedokteran dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pasal 271 KUHP baru ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperlakukan jenazah secara tidak beradab dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Aspek Wederick Telix dalam kasus ini merujuk pada ketidaksesuaian tindakan dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun jenazah yang digunakan dalam praktek bedah anatomis telah mendapat izin. Perlakuan yang tidak beradab terhadapnya melanggar hak-hak jenazah yang tetap dijamin oleh hukum. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3203K Perdata 2017 ini menunjukkan bahwa tindakan medis yang tidak sesuai prosedur meskipun dalam konteks pendidikan atau praktik keilmuan tetap dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika menimbulkan kerugian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 417 Perdata G 2012 ini memperkuat bahwa kelalaian dalam pelaksanaan tindakan medis, termasuk pada konteks pendidikan, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam praktik bedah mayat anatomis. Kelalaian dapat dalam menjaga martabat jenazah juga berpotensi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung nomor 590K Pidana 2012 ini memberikan dimensi pidana atas tindakan medis yang lalai. Pelanggaran etika dan hukum dalam perlakukan jenazah juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum tidak hanya perdata tetapi juga pidana. Ketiga, putusan di atas menunjukkan pendekatan hukum yang konsisten terhadap praktik medis yang tidak sesuai prosedur atau melanggar standar etika, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Ketiga, putusan ini secara kumulatif memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi orang hidup, tetapi juga terhadap jenazah sebagai objek hukum yang harus diperlakukan dengan hormat dan sesuai hukum. Praktik bedah mayat anatomis atau kadaver dalam pendidikan kedokteran yang dilakukan secara tidak beradab, baik disengaja maupun akibat kelalaian, tidak hanya menjadi isu etis, tetapi juga masuk dalam ranah hukum sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, tindakan memperlakukan jenazah secara tidak manusiawi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, administratif hingga etik, yaitu mahasiswa kedokteran, dosen, atau instruktur praktikum sebagai penanggung jawab akademik, institusi pendidikan kedokteran. Jika mahasiswa melakukan tindakan yang merendahkan martabat jenazah seperti memperlakukan tubuh secara kasar, memperlakukan persetubuhan dengan jenazah untuk kepuasan seksual, mengambil dokumentasi pribadi tanpa izin, atau mengabaikan prosedur pembelajaran, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi tindakan tidak beradab yang dibiarkan atau tidak dicegah, maka dosen dapat dikenai pertanggungjawaban karena kelalaian jabatan. Institusi pendidikan kedokteran sebagai badan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban secara kelembagaan apabila praktik bedah kadaver tidak dilaksanakan sesuai dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan. Dua, implikasi hukum dan etika dalam pendidikan kedokteran dalam menggunakan kadaver sebagai objek praktikum. Etika dalam pendidikan kedokteran tidak hanya berfungsi untuk melindungi martabat kadaver, tetapi juga untuk membangun integritas profesional calon dokter. Dalam pasal 2 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa pendidikan kedokteran bertujuan untuk melahirkan tenaga kesehatan yang profesional, beretika, dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Jika pelaksanaan kegiatan bedah mayat dilakukan tanpa mematuhi persyaratan hukum, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pidana dalam memperlakukan jenazah secara tidak beradab memiliki implikasi hukum serius. Berdasarkan
Permenkes nomor 38 tahun 2022, tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip penghormatan martabat manusia. Implikasi hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum pidana dalam memperlakukan jenazah secara tidak beradab mencakup pidana, perdata, administratif, etika, dan dampak reputasional. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik bedah mayat anatomis atau kadaver pada pendidikan kedokteran, sistem hukum harus memiliki aturan yang jelas, tegas, dan konsisten yang mengatur tentang penggunaan mayat untuk tujuan pendidikan kedokteran, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses tersebut. Perbuatan dalam praktik bedah mayat anatomis jika dianalisis berdasarkan penafsiran sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan norma, dan norma ini dapat dikatakan sebagai norma samar. Teori kepastian hukum Gustav Renbrook memberikan perspektif penting dalam melihat perbuatan melawan hukum ini. Teori Renbrook, kepastian hukum tidak selalu bisa menjadi tujuan utama ketika hukum yang ada sangat tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dasar. Sebaliknya, prinsip keadilan harus lebih diutamakan karena hukum yang diterapkan secara pasti tetapi sangat tidak adil bila merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan keadilan yang hakiki, diperlukan aturan yang sudah tertulis tersebut dilakukan pembaharuan hukum pidana secara khusus yang mengatur tindakan yang tidak beradab terhadap jenazah atau mayat. Karena kepastian hukum menjadi salah satu tantangan besar, terutama dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kepastian hukum yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanfaatan justru bisa menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal ini, hukum harus selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan etika untuk memastikan bahwa setiap tindakan, meskipun sah secara hukum, tetap menghormati hak individu dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, praktik bedah mayat yang dilakukan dengan melanggar hak-hak dasar atau tanpa prosedur yang sah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam pandangan teori kepastian hukum Radbrook. Dengan kata lain, menurut teori Radbrook, perbuatan melawan hukum dalam praktik bedah mayat anatomis yang merendahkan martabat manusia, meskipun sesuai dengan prosedur hukum yang ada, tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak memenuhi standar moral dan etika yang tinggi. Pembaharuan hukum dalam konteks perbuatan tidak beradab, terutama terkait dengan praktik bedah mayat anatomis atau kadaver, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menggunakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan moralitas. Bab 5, penutup. Kesimpulan. 1. Kesesuaian praktik bedah mayat dengan prinsip hukum, etika, dan penghormatan terhadap jenazah, yakni praktik bedah mayat anatomis atau kadaver dalam pendidikan kedokteran sebagian besar telah diatur oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa norma yang samar, sehingga menciptakan potensi ketidakpastian hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa praktik ini tidak selalu sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan penghormatan terhadap jenazah, terutama jika tidak disertai persetujuan yang sah dari almarhum atau keluarganya. 2. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam praktik bedah mayat anatomis, yaitu perlakuan tidak beradab terhadap jenazah dalam praktik bedah mayat anatomis, seperti penggunaan tanpa izin yang sah atau pelanggaran norma etika, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut melanggar pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur detail bentuk-bentuk tindakan yang dianggap tidak beradab, sehingga membuka ruang interpretasi dan potensi penyalahgunaan. Saran. 1. Bagi pemerintah. 2. Bagi siap. Saya kira sudah, monggo saya serahkan moderator.
Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Ibu Sri Indarwati. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada audien terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan masukan. Dipersilahkan untuk mengajukan fitur raise hand. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada para audien, jika ingin mengajukan pertanyaan, saran, dan masukan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Eh, sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Nazila. Nggih, dipersilahkan. Eh, eh, saya pernah punya pengalaman begini, Bu. Jadi pada suatu kejadian itu saya pernah melihat ada mayat mengapung di laut. Yang pada waktu itu posisi saya sebagai nelayan yang dimana dari penyampaian tadi itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku siapa yang punya hak terhadap atau punya otoritas terhadap memindahkan tempat atas mayat yang ada di tengah laut. Lah, sedangkan di satu sisi yang lain, mayat bagaimanapun juga adalah cerminan manusia yang itu secara nilai itu juga perlu ada perlakuan-perlakuan khusus terkait dengan bagaimana penanganannya sehingga dari norma yang berlaku seharusnya itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku. Lah, pertanyaannya, ketika kita itu memindahkan mayat dan kita bukan menjadi orang yang berhak untuk memindahkan mayat itu, tetapi dalam nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu mayat itu harus dipinggirkan atau dikebumikan. Lah, bagaimana hukum memandang memberikan perlindungan terhadap orang yang tidak berhak dalam hal memberikan melakukan tindakan atas mayat tersebut, tapi di satu sisi mayat tersebut harus diperlakukan sebagaimana norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Imam Hanafi. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Sri Indarwati untuk memberikan jawaban. Siap, izin saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Imam Hanafi. Dalam hal tersebut, dalam hukum pidana, sifat melawan hukum yang tadi sangat penting karena dalam hukum pidana itu sendiri yang menjadi fokus mengenai perbuatan yang dikatakan tindak pidana apabila ada unsur sifat melawan hukum. Maka suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum. Unsur dari sifat melawan hukum ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana, yaitu dilihat dari perbuatannya, bukan dari pembuatnya. Secara umum, hukum pidana ada dua jenis sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Seperti itu, Bapak. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan satu kali lagi kepada audien untuk menanyakan pertanyaan atau saran dan masukan. Dipersilahkan. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, Bapak. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Holili untuk memberikan pertanyaan, tanggapan atau saran. Dipersilahkan, Bapak. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bu Sri Indawarti dan Bapak Ibu dosen pembimbing penguji. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sempatkan bergabung meskipun dalam kondisi bekerja ini. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Indarwati bahwa bedah mayat kadaver atau anatomi
ini memang pada prinsipnya diperbolehkan, misalnya dalam hal untuk penelitian, untuk forensik dan sebagainya. Pertanyaannya tadi dikatakan bahwa ada perlakuan yang apa namanya ya, yang biadab atau yang tidak sesuai norma atau bagaimana tadi, patokannya ini sebatas mana bahwa apa namanya, saya kira melakukan sesuatu, setiap melakukan sesuatu pasti ada SOP-nya di dunia kedokteran lah. Ini yang dimaksud biadab itu biadab yang bagaimana ya, kan kayaknya sih kalau dibanting itu jelas lah. Patokan yang paling ringan saja yang dianggap biadab itu bagaimana, atau tidak sesuai dengan etika itu yang bagaimana. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Izin saya menjawab. Yang dikatakan tidak beradab apabila seseorang memperlakukan bedah mayat itu tidak sesuai dengan SOP yang ada. Maksudnya tidak ada izin dari keluarga tersebut dan orang tersebut memperlakukan mayat tersebut secara kasar yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Jadi dalam pengoperasiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi melakukan yang tidak beradab bisa melakukan bedah mayat secara anak bedah mayatnya secara asal-asalan atau tidak mendapatkan izin, dan juga bisa orang tersebut secara tidak beradab melakukan persetubuhan terhadap mayat tersebut, seperti itu yang dianggap biadab, Bapak. Tidak bertanggung jawab dan melakukan kelalaian. Terima kasih Bu. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu, hanya kayak tadi sampaikan oleh Bapak penanya yang pertama tadi, kalau dalam kondisi tidak ada status, tidak ada nama kayak mayat terapung, itu barangkali tanpa identitas pun apabila diperlukan apa ya untuk bedah mayat, saya kira tidak perlu minta izin lagi begitu barangkali. Kecuali kalau ada keluarganya. Kalau master biasanya tidak perlu ada izinnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Baik, siap. terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab oleh dosen pembahas dengan pemateri. Kami berikan kesempatan yang pertama kepada yang terhormat Profesor Dr. Herawati SHMH selaku dosen pembahas pertama untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan. Dipersilahkan Ibu. Baik, kami berikan ya kepada yang terhormat Profesor Dr. Herawati, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan masukan. Dipersilahkan Ibu. Atau saya dulu karena Prof. Vero mungkin lagi Baik ngasih Bapak, ini. dipersilahkan ke Bapak Dr. Miftahul Ya, Munir untuk silakan menyampaikan. Pak, karena ini tadi ada ini ya, monggo silakan dulu. Baik, baik Prof. Nggih. Izin Prof. Vero. Ya, Ya,
izin saya yang ini dulu memulai Iya, evaluasi dulu, Prof. Hero. ya memang seharusnya demikian. Ya, saya Sudah Pak Prof. Hero. masukkan. Ye, Ya, silakan. saya Prof. Hero. Ya, Bu Sri, Siap, saya ingin mengkonfirmasi saja. siap, Pasal 158, kemudian eh, pasal 157, ini kan mengenai forensik ya. siap, Bapak. Ya. Eh, ini penelitiannya tujuan untuk mengetahui bagaimana apa namanya riwayat sehingga kemudian orang hidup menjadi mati dan menjadi jenazah. Yang satu lagi Undang-Undang 2000 nomor 17 tahun 2023 kan memang untuk pendidikan, Siap, untuk kemudian kadaver itu digunakan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi sebagai praktek ya. Seharusnya yang ini lebih kemudian difokuskan. Kira-kira yang menurut Bu Sri, dua ini ya yang kemudian dianggap kemudian apa namanya membingungkan ketika kemudian apa sih yang dianggap kemudian abai atau kemudian tidak bagus, tidak baik ketika kemudian mayat itu dijadikan bahan praktek di atau kadaver di perguruan tinggi ilmu kedokteran. Menurut Bu Sri apa itu? Halo, bisa ditanggapi Bu siap, Sri? Bapak. Hmm? Kesenjangan hukumnya antara yang tadi kebutuhan forensik dengan eh, pemberian kedudukan hukum terhadap kegiatan proses pembelajaran di ilmu kedokteran di perguruan tinggi. Ini kan yang kalau saya baca ini yang kemudian dianggap kesenjangan normal, begitu ya? Siap. Ya. Menurut Bu Sri, seperti apa kesenjangan normalnya antara pasal 157, 158 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? Bentuk kesenjangannya, izin Bapak, saya mau menjawab. Bentuk Silakan. kesenjangannya di dalam ini, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabat manusia dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Izin Bapak, mungkin seperti itu. Ya, pelanggaran etis itu seperti apa kan? Misalnya kasus kasus di beberapa tempat, termasuk kemarin di Medan, sehingga kemudian ada putusan Mahkamah Agung. Ini mungkin salah satunya itu ya, salah satunya itu sehingga kemudian ditinggalkan, tidak diberikan pengawet atau apa misalnya yang kemudian membuat mayatnya rusak atau kemudian apa namanya tidak sesuai dengan kebutuhan praktek kedokteran sehingga kemudian tidak ada pengawasan dari dosen yang bersangkutan misalnya kan itu salah satunya bagaimana kemudian proses pendidikan dalam pembelajaran praktek ilmu kedokteran itu yang menggunakan kadaver itu diawasi sehingga kemudian secara etis tidak melanggar karena kan tidak disebut di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perilaku etis terhadap kadaver itu seperti apa misalnya sebelum atau prosesnya atau setelahnya. Eh, Menurut sepengetahuan Bu Sri itu disebut tidak? Halo? Siap Bapak, izin Bapak. Iya, silakan ditanggapi. Untuk bedah mayat, istilahnya mayat yang telah rusak itu Bapak, izin Bapak, saya mungkin untuk ini aja Bapak menjawab.
bisa saja untuk mayat yang sudah menjadi busuk, istilahnya tadi Bapak istilahkan tetap menjadi praktek ya Pak ya, tanpa Bukan begini, siap begini. Saya ulangi ya. siap. Artinya melanggar etika atau melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu abai terhadap kondisi layak si mayat. Misalnya kayak kasus kemarin di Medan itu, sepengetahuan saya ya, kadaver itu dibiarkan beberapa hari tanpa kemudian ada proses praktek di situ, sehingga kemudian membusuk dan lain sebagainya. Kan seharusnya diberi apa namanya, uh, kayak semacam cairan atau apa supaya tidak proses pembusukan itu misalnya lama atau bagaimana misalnya. Itu kan mungkin mungkin ini masuk dalam kategori melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, karena kan di sini membedakan bahwa mayat yang kemudian dalam kepentingan forensik dan kepentingan praktek. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu kan secara tegas tidak disebutkan apa saja yang kemudian melanggar secara etis atau kemudian melanggar benar-benar pidana misalnya. Hanya saja di putusan Mahkamah Agung itu uh, bahwa pelanggaran medis termasuk kemudian kesesuaian prosedur dalam konteks pendidikan dan praktek keilmuan itu punya tanggung jawab hukum dan konsekuensi hukum. Tapi kan belum disebutkan secara rinci. Mungkin di tesis ini kesenjangan norma atau kemudian tidak ada ketegasan norma itu secara di dalam Undang-Undang Nomor 17 itu ingin ditegaskan di sini. Apa saja kira-kira yang kemudian menjadi pelanggaran etis dan pelanggaran hukumnya. Termasuk tadi bukan mayat rusak membusuk kemudian Siap. itu dibuat praktik, bukan. Maksud saya ketika mayat itu sebelumnya tidak dalam kondisi rusak parah misalnya, kan kadang-kadang karena kecelakaan atau apa, tapi kemudian masih segar, ketika kemudian ketika menjadi kadaver, kemudian ada keabaian yang dilakukan oleh mahasiswa lah atau dosen atau bahkan perguruan tinggi setempat, sehingga kemudian mengalami kerusakan yang seharusnya tidak ada kerusakan itu. Itu kan mungkin ya Ya. menurut saya atau nanti dipertimbangkan sama Bu Sri itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum Undang-Undang 2017 tahun 2003 atau etis. Itu Bu Sri. Siap. Kalau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Bapak, di sini kesenjangan normanya itu ada beberapa aspek yang penting untuk menjaga integritas dan martabat manusia. Di sini tercantum pertama, persetujuan yang sah dan transparan harus diperoleh sebelum penggunaan kadaver. Yang berarti bahwa kadaver hanya dapat digunakan jika ada persetujuan tertulis dari orang yang telah meninggal atau semasa hidup atau dari keluarga yang sah. Persetujuan ini harus diberikan setelah keluarga atau pihak yang berwenang menerima informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan kadaver dan prosedur yang akan dilakukan. Ya. Yang kedua, penghormatan terhadap martabat jenazah harus dijaga dengan penuh rasa hormat tanpa adanya tindakan yang mengeksploitasi atau merendahkan tubuh manusia. Tidak boleh ada penggunaan kadaver untuk tujuan yang tidak sah atau kepentingan komersial seperti perdagangan kadaver yang jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan etika medis. Izin Bapak, mungkin seperti itu Bapak penjelasannya. Ya, baik. Itu secara hukum yang mengatur ya, sebelum kemudian dia dibedah dan sebagainya harus ada izin dan sebagainya.
itu menjawab uh, latar belakang masalah nomor 1. Yang nomor 2 ini, maksud saya juga yang nomor 2, bentuk perbuatan melawan hukumnya atau kemudian melanggar etisnya seperti apa. Tidak, kira-kira menurut Bu Sri di dalam Undang-Undang 2000 nomor 17 2023 itu bentuk perbuatan melawan hukumnya dalam proses bedah mayat anatomis kadaver itu apa yang kemudian yang disebut di latar belakang masalah itu tidak beradab. Kan ini uh, saya tidak berbicara bahwa kemudian menyetubuhi dan lain sebagainya misalnya ya. Saya proses bagaimana kemudian apa namanya kadaver itu dibuat alat praktek anatomi dan sebagainya misalnya. Ini yang kemudian yang perlu menurut saya diperjelas di tesis ini supaya melengkapi Undang-Undang Nomor 17 2023 itu. Kira-kira ada bayangan nggak Bu Sri ke sana untuk menjawab latar belakang masalah nomor 2 ini? Izin Bapak. Silakan. Supaya kemudian kan ini apa namanya normatif ya penelitiannya. Ya. Tapi kemudian juga tadi disebutkan bahwa ada hal-hal yang kemudian secara di lapangan itu menjadi bagian bahwa normatif itu berangkat dari apa namanya salah satunya praktek di lapangan. Yang kemudian lagi yang tidak terpenuhi misalnya untuk menjawab bahwa secara normatif ada hal-hal yang kemudian dilanggar, misalnya dia seperti tadi membeli mayat dan sebagainya atau menjual mayat dan sebagainya, itu kan sudah jelas. Tapi yang nomor 2 ini kira-kira apa saja menurut Bu Sri yang kemudian di lapangan itu terjadi? Begitu Yang ya? perbuatan melawan hukum, izin Bapak, Iya. yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik secara eksplisit diatur oleh undang-undang maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus pasal 222, tindakan yang dimaksud meliputi pencegahan, penghalangan, atau penggagalan pemeriksaan mayat forensik yang merupakan bagian dalam proses hukum. Izin Bapak, mungkin yang perbuatan melawan hukum seperti itu Bapak. Iya. Baik. Saran saya begini, Bu Sri. Siap. Apa namanya perbuatan yang kemudian tadi secara agama lah melawan, kemudian sosial, yang kemudian tidak memenuhi unsur etis, penghormatan terhadap jenazah, ini yang kemudian tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 2023. Bu Sri sudah membaca Siap Bapak. Undang-Undang apa namanya Undang-Undang Nomor 17 2023 dan penjabarannya. Siap. Izin Bapak. Itu harus dibaca. Kalau hal yang kemudian samar, bagaimana kemudian apa namanya bentuk perbuatan melawan hukum dalam praktek menggunakan kadaver itu yang kemudian menurut saya harus melengkapi tesis ini. Siap. Begitu ya Bu Sri ya. Siap. Siap Bapak. Baik, itu saja moderator yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hero. Baik. Baik, terima kasih Bapak Dr. Miftahul Munir. Kami berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Herawati untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan. Dipersilahkan Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya. Eh,
Ibu Saudari Sri Indarwati. Siap, Prof. Saya telah membaca dan saya sangat setuju sependapat ya bahwa apa yang ditanyakan oleh Pak Munir itu merupakan inti konsep dari normatif. Ya. Kemudian saya melihat awal pertama adalah tujuan. Tujuan penelitian saudara itu apa sih? Saya kira kalau sudah menguasai, nggak usah membuka Ya, buku toh. Rumusan masalahnya berapa? siap, ada 2, Prof. Ya, tujuannya. Antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus seiring. Halaman 13. Siap, Prof. Silakan. Siap, rumusan masalahnya ada 2, yaitu satu. Tujuannya. Siap, tujuannya dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah praktek bedah mayat, anatomis, atau kadaver dalam pendidikan kedokteran telah sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan penghormatan terhadap jenazah. Nah, 2, dulu. Satu itu aja. Jadi saudari itu hanya ingin mengetahui. siap, Nah, padahal penelitian normatif itu tidak ingin mengetahui. Mengetahui itu hanya deskripsi. Tetapi penelitian normatif itu menganalisis dan menemukan. Ya, menemukan apa? Bapak menemukan apa, saudara? Menemukan prinsip hukum. Yang kedua, menemukan etika apa yang dibangun dan penghormatan terhadap jenazah. Ada 3 hal dalam pembahasan itu yang menyangkut masalah rumusan masalah yang terkait dengan tujuan. Itu konsisten. siap, Prof. Sehingga apa yang tadi? Tidak ada. Apa sih prinsip hukumnya? Apa yang saudara temukan dalam prinsip bedah mayat itu ya? Anatomis. Prinsipnya apa? Tidak terjawab. Dan belum terjawab. Atau mungkin terjawab. Coba gambarkan. Bisa jawab enggak? Siap. Tidak, Prof. Enggak ada di situ. Di dalam tesis saudara tidak ada. Mengapa? Karena di dalam tinjauan pustaka, ya, itu harus seiring lihat di dalam judulnya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian terkait. Ada enggak di dalam tinjauan saudara itu pengertian prinsip itu apa? Makanya tadi Pak Kolili itu juga sudah mulai memahami yang namanya penelitian normatif. Dia bertanya tentang makna. Dia hanya mengatakan prinsip hukum dalam bedah praktek. Tetapi prinsipnya itu prinsip apa? Prinsip itu ada namanya, Mbak. Siap, Prof.
Terus etikanya. Yang dimaksudkan etika di sini apa? Dijelaskan. Tadi sudah mulai dibedah oleh Pak Munir ya. Siap, Prof. Coba lihat pedoman. Posisi metodologi itu di mana? Apakah tinjauan pustaka masuk kepada posisi mulai dari 1.1.1.2, apakah hendak 1.5 yang saudara tulis metode itu seharusnya apa? Itu tinjauan pustaka atau bagaimana? Yang saya sudah mengatakan mulai dari metodologi itu pengajar saya ingatkan lihat pedoman. Artinya pada daftar isi itu apa dulu strukturnya, ya itu gimana. Terus gimana? Siap, Prof. Apa yang saudara cari? Siap mengenai etika yang diberikan kepada kadaver, Prof. Saya kira itu dari informasi yang diberikan masukan dari Pak Munir. Siap. Tapi saudara memang ada nggak pembahasan khusus tentang etika, ada apa enggak? Siap untuk Secara jujur, Siap. siapa Pak? Ada atau tidak? Siap. Ada, Prof. Ada. Kalau ada apa sih? Etika yang memberikan meskipun seseorang yang telah meninggal dunia, hak atas martabat dan penghormatan Apa terhadap yang jenazah. dimaksudkan dengan hak atas martabat? Itu penelitian normatif. Siap. Ya, terus apakah itu tidak diatur atau diatur di dalam undang-undang? Siap diatur, Prof. Diatur. Kalau Siap. diatur kan berarti tidak ada masalah. Siap, Prof. Yang ada masalahnya yang apa? Penelitian itu adalah hal sesuatu yang belum diatur atau katanya kabur. Di mana letak kekaburannya? Itu kan dihubungkan dengan HAM, ya kan? Siap. Yang tidak diatur itu apanya? Coba.
Sehingga dia melakukan perbuatan melawan hukum. Karena bagaimanapun juga perkara pidana itu kan perilaku, niatnya, Siap. tidak hanya unsur-unsurnya, tapi niat juga. Setiap unsur itu ada teorinya, Bu Sri. Siap. Apalagi yang terkait dengan bab 4 ya, implikasi hukum dan etika. Apa yang dimaksudkan dengan implikasi hukum itu? Apakah implikasi hukum itu yang dimaksudkan putusan Mahkamah Agung itu, jurisprudensi? Apa itu? Gimana, Bu Sri? Siap, Prof. Izin mohon masukannya, Prof. Loh, masukannya. Tadi sudah Siap. mulai diarahkan sama Pak Munir. Memang penulisan saudara itu bagus, iya. Siap. Tapi belum masuk banget kepada normatifnya. Sehingga preskripsinya itu apa? Sebetulnya tidak sulit. Karena memang betul-betul setiap norma itu dilihat unsurnya, dilihat teorinya, dilihat mulai lapisan ilmunya. Tatarannya ini kalau saya lihat, tatarannya filsafat. Ya, filsafat hukum menggunakan etika. Ya. Siap, Prof. Tapi tetap masih belum menjawab sesuai dengan tujuan. Nah, tujuannya kan hanya untuk mengetahui. Nah, itu Siap. mengapa kita itu sangat, dosen itu sangat apa ya, membantu sebetulnya ya. Tapi pada saat posisi mencari suatu kebenaran secara metode tentunya, kebenaran itu yang namanya epistemologinya, ya nggak boleh begitu. Harus arah, alur, makanya
sudut pandangnya berbeda. Kalau penelitian normatif bagaimana, penelitian empiris bagaimana. Jadi nggak kabur, konsisten. Apa preskripsinya? Itu yang namanya ahli hukum itu. Siap, Prof. Mengapa? Kekurangannya itu di mana, Bu Sri? Coba. Siap, mungkin dalam tesis saya kekurangnya yang tadi dikatakan oleh Prof. Jadi kurang penjelasannya, Prof. Saudari itu kurang pembimbingan. Siap, Prof. Disadari tidak? Siap, Prof. Izin. Ya, karena sering saya telepon pun juga karena kesibukan pekerjaan. Saya akui semua Siap, Prof. sibuk, iya. Tetapi karena jarangnya saudara sudah membentuk gitu, wah kita senang. Iya kan Pak Munir? Pak Munir senang nggak? Prof, iya Prof. Pak, Iya Prof. Iya Prof. sangat senang kalau cepat itu. Tetapi ya itu, ya, ya harus sesuai dengan apa yang menjadi metode. Ingat ya, jangan sampai adanya plagiasi. Apakah sudah diuji? Di Turnitin sudah apa belum? Bu Sri, Siap, Prof. sudah di Turnitin belum? Siap, izin kurang jelas, Prof. Apakah sudah di Turnitin? Artinya supaya tidak ada plagiasi itu harus diuji di Turnitin. Ya, Siap, yang masih, Prof. real, ya. Siap. Originalitas kan belum dimasukkan ya. Siap, Prof. Nah, ya itu tadi. Padahal enak loh, kita itu hanya belum pernah menghadap Pak Miftahul Nunir sudah apa belum? Menghadap secara tatap muka. Siap, belum, Prof. Nah, apalagi ke Prof Hero ya. Siap, Sebetulnya Prof. mereka meskipun tidak menghadap pun, tetapi kalau memahami apa yang diinformasikan atau dibimbing oleh para pembimbing, saya kira tidak masalah. Karena pada saat temu mungkin, ya, kan sama-sama dekat kalau di apa namanya Sumeneb, ya. Saya kira Pak Munir pun juga bersedia kalau itu secara apa ya tatap muka itu beda. Bedanya apa? Lebih cenderung bahwa memahami pemikiran Bu Sri, saudara Sri itu supaya alur pikirnya lebih. Bagaimanapun juga psikologis itu ada loh. Siap, Prof. Nah, dosen itu memberikan semangat, tidak ada yang lain-lain. Itu supaya apa? Supaya hasilnya itu akan menjadi baik. Itu aja, ya. Nah, Siap, inilah izin. yang saya Siap, maksudkan. siap, Baik izin. memang. Oh, bayangkan loh. Ini berapa jumlahnya? 100, hampir 140 ya. Kalau dilihat ya, itu banyak. Hanya saja ini kurang sistematis. Ya. Siap. Jadi isu-isu hukumnya, gini, setiap perumusan masalah itu namanya isu hukum.
satu masalah itu cara menjawabnya adalah isu-isu hukum itu tadi. Nah, isu-isu hukum tadi itu yang saya tanyakan tadi. Prinsipnya apa? Di situ tidak ditemukan. Kemudian apanya lagi tadi? Itu rumusan masalah nomor satu. Etikanya. Siap. Etika itu. Etika itu harus tahu. Karena di situ salah satunya yang terkait dengan etikanya siapa. Masuk etikanya mayat? Siapa yang dimaksudkan etika di sini? Yang diperlakukan supaya dia melakukan secara etika baik atau apa istilahnya. Ada tiga hal yang menyangkut masalah etika itu loh. Ya, tidak semudah itu. Kemudian yang ketiga adalah penghormatan. Nah ini penghormatan kalau dijabarkan di dalam unsur atau apa yang belum diatur terkait dengan penghormatan. Tadi penghormatan itu apa toh? Tadi arti dari penghormatan itu apa? Memperlakukan mayat atau kadaver secara Melakukan mayat secara apa? secara baik, Dok. Apa arti baik itu? Yang tidak baik yang mana? Yang baik itu yang mana? Tuh, Yang baik yaitu menghormati ya apa mayat artinya tersebut. menghormati itu bagaimana? Apa siap gitu menghormati? Siap bukan, Bro. Nah, tuh. Memperlakukan secara baik, Prof. Nah, iya memperlakukan secara baik itu yang bagaimana, yang tidak baik itu bagaimana. Benar, baik, dan tepat. Namanya contohnya. Tapi di dalam kalimat, apa ya, iya, frasanya sesuai tidak dengan aturan yang ada. Kalau sudah sesuai, kan tidak ada penelitian dong, sudah sesuai kok. Atau mana kalimat yang kabur? Diperbaiki, Mbak Sri. Siap, Itu Prof. kalimatnya menjadi apa? Karena memang undang-undang itu tidak sempurna. Ya, justru Siap. itu yang harus mengkritisi adalah seorang sarjana hukum, ya, atau magister hukum di sana, agar nanti kalau berkaitan dengan adanya kasus tidak serta merta, toh, kan tujuannya itu yang mau dipidana itu siapa, karena ini terkait dengan pendidikan, apa dosennya yang mau dipidanakan kok tadi ada ini. Nah, itu kan tidak semudah itu kalau tidak diatur, karena di dalam asasnya, dalam sisi pidana itu kan ada asas. Asas apa? Ingat enggak? Nullum delectum nulla puna sine praevia legi punali. Asas legalitas. Ya ada seorang pun yang dapat dipidana. Kecuali atas kekuatan peraturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Itu loh salah satunya adalah asas. Dan masih banyak. Ada asas umum, ada asas khusus. Itu di sana. Banyak hal-hal kalau kita lihat secara detail. Ya, Siap, Prof. harapan pembimbing itu
supaya cepat lulus, cepat ini, itu senang. Siap, Prof. Tapi yang apa ngurak-ngurak itu bahasa 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 Indonesianya apa yang ngurak-ngurak itu? Jangan dosennya aja. Nah, dosen itu juga ditegur loh, ya, sama pimpinan di pasca itu kalau tidak segera ada apa? Siap. Bukan ada apanya, ada apa? Ya, semua mengatakan bahwa ya mahasiswa bayangkan sampai saya mengatakan ya karena mungkin banyak duit, nah, jadi kalau terlambat itu kan tidak ada masalah bayar SPP kan gitu. Saya bilang ya mungkin kalau dia mampu untuk bayar SPP, tapi apa pihak universitas itu masih betul-betul merasa bahwa ayo supaya cepat. Nah, itu bukan masalah mampu bayar SPP-nya, tetapi kegiatan itu enggak mandek, enggak stagnan. Ya, itu. Ini juga masih banyak pembimbing Prof. Hero. Pak Lili, Pak siapa lagi tadi ada itu, Pak Taufan itu. Pak Taufan selesai apa belum itu ya? Nah kalau enggak ditelepon, lah, ya Siap, Prof. terus apa? Apa yang menjadi pemikiran sekarang saya balik ya? Kalau saya memberi pertanyaan, belum terjawab, memberikan suatu harapan. Tetapi apa yang ada di dalam Bu Sri? Kendala apa sebetulnya untuk Siap, pembuatan tesis ini? siap, izin, Prof. Saya izin mau menjelaskan, Prof. Apa yang terjadi, Prof. Izin Pak Munir, Prof. Heru, bukan kemarin saya tidak Dan izin tidak mau bimbingan untuk bertatapan langsung karena kondisi saya kemarin lagi hamil, izin dan kemarin bukan mungkin bukan milik saya dan anak yang saya kandung tidak bisa dipertahankan, gitu, Prof. Jadi masih trauma ya. Gini ya, Prof. Vero tidak menyarankan. Artinya, oh harus Prof. Vero itu kan jauh. Tetapi Siap, konsisten gitu loh. siap, Kalau Prof. seandainya tidak bisa ke Pak Munir atau apa, tetapi konsisten. Ada kesulitan ini di bab ini bagaimana Pak? Nah ini memangnya. Makanya sebetulnya lebih efektif kalau bisa bertatap muka itu efektif. Karena Siap, seluruh. Tetapi kalau dengan telepon biasanya cukupnya itu setengah jam. Kalau saya sampai 1 jam kadang-kadang itu. Itu siap, supaya apa? Ada semangat perbaikan. Gitu. Punyaan Bu Sri ini baik, ya. Karena siap, Prof. mungkin belum ada yang mengambil, tidak tahu. Karena apa? Tidak ada yang namanya originalnya. Original itu ada mungkin yang terkait dengan kadaper dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk tesis. Cari di universitas yang lain. Ya ambil aja di Google atau itu kan bisa kita lihat. Pada mungkin Undip ada, UI ada, atau dimanapun juga universitas. Di Surabaya dipilih salah satu. Ada nggak yang berkaitan dengan yang mirip tapi tidak sama? Ya, tidak sama. Contoh, umpamanya metodenya empiris. Jelas sudut pandangnya tidak sama. Jawaban pun juga akan tidak pernah sama. Tuh. Sedangkan Bu Sri memilih yang normatif. Banyak hal. Nah, kalau saya menerangkan seandainya sama telepon, padahal kalau umpamanya di skematis, oh ini loh, ini coba dilihat, kita bisa berdiskusi. Pasti ibu akan lebih cepat menurut saya loh ya.
Karena apa? Ada titik-titik tertentu yang belum terisi menjadi terisi sesuai dengan harapan Ibu sebagaimana yang dimaksudkan di dalam rumusan masalah. Paham? Siap, Prof. Mana yang belum paham? Mumpung sekarang bisa tatap muka meskipun hanya wajah, tapi hati tetap ya. Siap, Prof. Ya, jangan sampai waduh Prof Vero kok muring, tidak. Memang suaranya Prof Vero ini yang menggelegar gini. Ya. Siap. Gimana? Siap, Prof. Ya, saya kira saya cukupkan sekian karena meskipun diteruskan pun juga saya kira kurang ini ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih Prof. Dr. Herawati atas pertanyaan, masukan, dan sarannya. Selanjutnya yaitu sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Ketua Pembahas untuk menyatakan apakah mahasiswa dapat dilanjutkan atau tidak. Dipersilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Herawati untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih. Karena kita itu berdua, saya mohonkan kepada Pak Miftahul Munir untuk memberikan tadi apa yang dimaksudkan bisa berlanjut atau bagaimana. Silakan dulu, harus saya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Hero. Ya. Kalau saya bisa dilanjutkan, hanya saja seperti tadi disarankan Prof. Hero dan teman-teman, yang belum jelas di sini kategori perbuatan melawan hukum dalam proses bedah mayat anatomis itu di perguruan tinggi itu yang belum belum disebutkan di sini. Seperti tadi diulang-ulang sama Prof. Vero itu kategori etisnya seperti apa, kategori pelanggaran hukumnya seperti apa. Mungkin di dalam Undang-Undang nomor 2000 nomor 17 2023 itu secara tegas belum menyebutkan itu kategori apa saja yang kemudian dianggap melanggar hukum, melanggar etika dan sebagainya. Itu saja Prof. Vero yang mungkin Ya. yang perlu dilengkapi supaya kemudian tesis ini akan mudah ditulis dan kemudian selesai dan diujikan. Begitu Prof. Vero. Terima Baik, kasih terima Prof. Vero kasih. dan Ya. Prof. Kalau dari saya sejak mula, saya merasa bahwa itu bisa berlanjut. Permasalahannya bisa berlanjut itu, tetapi yang secara kontinu ya, Siap, terkait Prof. dengan pointer-pointer atau jawaban-jawaban di dalam pembahasan. Baik itu pembahasan nomor 1, ya, rumusan masalah nomor 1, ataupun rumusan masalah nomor 2, tinggal memberikan secara sistematis dan ada beberapa hal yang perlu untuk diubah, yaitu hanya itu saya kira. Jadi moderator dari seminar hasil penelitian bisa dilanjutkan, tetapi perlu diketahui Bu Sri yang jelas Siap. lihat juga kembali lagi pedoman ya, sesuai dengan daftar isi dari pedoman itu apa-apa, kemudian berlanjut terkait dengan pembimbingannya ya. Siap. Jadi supaya lebih ya sedikit banyak sempurna sih tidak, tetapi ya ojo ngisi-ngisini, Siap, Prof. kualitas jaga. Saya yakin pasti bisa. Siap, Prof. Iya, siap. Siap. Nah, Terima kasih, Prof. iya. Terima kasih, saya kembalikan Pak Kolili. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir dan Profesor Dr. Herawati Pusoko atas penyampaian closing statement-nya. Dan juga kami sampaikan kepada Ibu Sri Indarwati yang sudah menyampaikan materi proposal tesisnya. Dan terima kasih juga kepada audien yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Saya moderator Nazilatul Fajriani, mohon izin pamit undur diri, mohon maaf atas ada kesalahan dan khilafan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Mohon kasih. izin. Lain cepat Terima ya. kasih Prof. Vero, Pak Lili, Mbak Nazila, Bu Sri. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Munir. Ya, monggo sudah. Saya mohon maaf, Lip. Pak Lili siap untuk ujian ya? Ya, Proposalnya Prof. yang lain lagi mana ya? Banyak Ya, ada tiga. ya, Prof. Mental harus kuat, saya yakin. Kita Ya, itu tadi kan sambil hanya belajar. memberikan dorongan. Tidak ada di dalam hati itu membenci, tidak. Mengasihi, iya. Supaya nantinya lebih dari dosennya gitu ya Pak Munir. Betul, betul, Nah Prof. itu. Prof. Vero, boleh menambahkan, Prof. Jadi Boleh. mungkin Boleh sesekali aja. kita bimbingan pakai Zoom, Prof. Mungkin, Prof. Kenapa? Sesekali mungkin bimbingan kita pakai Zoom. Ya, bisa, bisa. Tatap muka pakai Zoom Bu Evi kayaknya. juga begitu. Kalau toh ini pakai Zoom katanya gitu. Iya, iya, Ya, Prof. monggo silahkan. Saya sangat senang juga. Sudah, Baik, silakan Prof. juga. Mohon Ya, maaf. sami-sami, Prof. Mohon lift ya. Iya, saya izin juga, Prof. Ya.